Shalom sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih karunia Allah dan damai sukacita dari Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Bertemu kembali di dalam firman Tuhan yang hidup. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menumbuhkan damai sejahtera. Sahabat-sahabat Kristus, seringkali yang membuat kita tidak punya damai sejahtera, menjadi lemah tanpa punya pengharapan, bahkan mengalami kekeringan rohani, adalah karena kita banyak dikecewakan, banyak tekanan, banyak masalah, dan punya beban-beban yang berat dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan ketika semuanya tidak berjalan sesuai harapan kita, dan bagaimana mengatasi ketidakpastian akan masa depan kita? Yohanes 20 ayat 19 berkata demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi murid-murid Yesus sesudah penyaliban. Mereka pasti dilanda kesedihan yang mendalam. Mereka juga dilanda ketakutan akan dikejar-kejar orang Yahudi, sehingga mereka mengunci diri di suatu tempat dan hati mereka sangat tidak tenang. Tuhan Yesus hadir saat itu, menampakkan diri di tengah-tengah mereka yang sedang bingung akan nasib mereka ke depannya. Dan Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Seperti itulah saat ini Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah kita yang sedang sedih, kecewa, kalut, dan takut akan masa depan dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Hidup ini memang serba tidak pasti. Banyak peristiwa dalam hidup kita di luar keinginan kita. Orang-orang di sekeliling kita, bahkan yang terdekat sekalipun, juga belum tentu bisa menolong kita. Maka kita butuh Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya yang bukan berasal dari dunia ini, supaya kita bisa bangkit untuk menata masa depan kita. Mengapa damai sejahtera kita bisa hilang? Yesaya 32 ayat 17 berkata demikian, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Perhatikanlah ayat 17a ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bertumbuh karena tidak ada kebenaran di situ. Tidak ada kebenaran di dalam hati kita, pikiran kita, dan hidup kita. Seringkali kita menanam di hidup kita rasa kecewa, rasa benci, luka-luka di hati, hal-hal negatif yang kita dengar dari kata orang, rasa tidak puas akan apa yang dicapai, rasa iri terhadap orang lain, juga beban-beban masalah, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Untuk menumbuhkan damai sejahtera, butuh ada kebenaran. 2 Samuel 7 ayat 28a berkata demikian, "Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu-lah kebenaran." Firman Tuhan adalah kebenaran yang harus mengisi hati setiap orang percaya. Karena manusia tidak hidup dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana kebenaran firman Tuhan itu bisa menumbuhkan damai sejahtera? Kita lihat Yesaya 32 ayat 17b-nya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dampak dari mengisi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, ada ketenangan, ada ketentraman untuk selama-lamanya. Pikiran dan hati kita akan diperbaharui oleh firman Tuhan yang hidup. Sehingga kita tidak hanya memikirkan hal yang sia-sia dan fana, tetapi kita mulai memikirkan hal-hal yang kekal. Yohanes 8 ayat 31-32 berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Tuhan Yesus di dalam firman ini kepada kita orang yang percaya kepadanya, kita adalah murid-Nya. Jadi tetaplah di dalam firman-Nya. Mari membuka hati untuk mau dimuridkan dan bertekunlah dalam pengajaran firman Tuhan, supaya kita mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang kebenaran Injil keselamatan yang akan memerdekakan hidup kita dari segala jerat dan panah-panah api si jahat yang mau mencuri damai sejahtera kita. Kebenaran firman Tuhan itu akan menyadarkan kita bahwa rasa kecewa, rasa sedih, rasa takut, dan semua hal yang membuat perasaan kita tidak tenang adalah tipu daya dan kebohongan yang dibuat iblis untuk menjauhkan kita dari damai sejahtera. Kebenaran firman Tuhan akan mengajarkan bahwa sebenarnya kita mampu menaklukkan setiap masalah dan pergumulan kita bersama dengan Tuhan dengan kekuatan kuasa-Nya. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Investasikanlah waktu kita, hidup kita, dengan mengkonsumsi ayat-ayat firman Tuhan setiap hari yang akan menumbuhkan damai sejahtera sejati yang tidak tergoyahkan. Ada kekuatan, ada perlindungan, ada ketentraman, dan ada ketenangan untuk selama-lamanya. Karena kita tahu dan kita mengenal janji-janjinya. Seperti yang ada di Yeremia 29 ayat 11 yang berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya perkataan-perkataan-Mu penuh dengan kuasa.
yang akan membebaskan kami dari rasa kecewa, luka-luka hati, kepahitan, kesedihan, kegalauan, ketakutan, dan segala hal yang membuat hati kami kehilangan damai sejahtera. Biarlah kebenaran-Mu memerdekakan pikiran, hati, dan hidup kami. Karena kami tahu bahwa bersama-Mu kami dimampukan untuk menaklukkan masalah-masalah kami, karena kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Berikanlah kami penundukan diri untuk mau dimuridkan, menginvestasikan waktu kami untuk terus belajar firman-Mu, mengenal dan mengerti firman-Mu lebih lagi. Supaya firman-Mu bukan saja memperbaharui, tetapi juga menumbuhkan damai sejahtera di dalam pikiran dan hati kami, serta membawa ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua doa ini kami alaskan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.